Soalnya ini kalau pakai barang murah pun orang bilang mahal juga. Pasang pengurus kanan. Kalau Imam Daerah pakai 1.000 pun orang tidak percaya. Pasal kecil. Baik. Di kerak bumi Allah Ta'ala ini, dalam kerak bumi Tuhan yang maha luas ini, tuan-tuan tolong ingat bermacam-macam jenis batu yang ada di dalamnya. Jadi banyak batu yang ada di dalam. Tuan-tuan, batu ini melalui proses kehidupan. Ada berapa tahap proses? Ada 2. Pertama, dia mesti dihimpit, dipres, ditekan. Kalau bahasa kita, kalau kita ambil maknanya, ditekan dia, disaiko dia, ya, diprovoklah dia dengan sebuah 80.000 atmosfera tekanan mesti dilalui oleh batu-batu dalam tanah ini. Dan tahap kedua, dia mesti melalui pembakaran pada suhu 1000 hingga 2000 derajat Celcius. Maka tuan-tuan, kita kalau dibakar dengan suhu sebegitu tinggi, apa jadi? Wah, hancur kita. Bukan lagi rentung, sirna habis. Dah nampak sudah zarah tubuh. Semuanya sirna. Lalu batu ini setelah melalui 20 proses kehidupan, dihimpit dengan 80.000 tekanan dan dibakar dengan suhu 1000 hingga 2000 derajat Celcius. Akhirnya sampai satu tahap yang matang, keluarlah result, keluarlah keputusan mana boleh pakai, mana tidak boleh pakai. Akhirnya para pencinta batu, bukan batu yang dihidup, batu-batu cincin, galilah tanah, jumpalah bermacam-macam jenis batu. Dan di antara sekian banyak batu itu, yang paling mahal, yang barangkali tuan-tuan setuju dengan saya, batu yang paling mahal di zaman kita ini adalah batu diamond, berlian. Itu kan bahasa suluknya, bahasa suluk diamond. Kalau orang Melayu bilang berlian, kalau orang putih tidak tahu apa. Diamond paling mahal. Jangan lupa tuan-tuan, sebelum dia menjadi diamond berkilau, bercahaya, mahal, sehingga bila ditahtakan di atas cincin membawa nilai beribu, bahkan ada yang berjuta. Kalau kita pergi Kolombia, ada satu diamond dipanggil blood diamond, diamond darah. Itu paling mahal, berjuta harganya. Sebelum dia menjadi batu diamond yang begitu mahal, layak dinilaikan dengan harga yang berjuta, jangan lupa tuan-tuan, dia berasal dari batu yang hitam yang tak dipandang oleh siapapun satu saat dulu. Hanya karena Allah mentakdirkan dia, Tuhan mentakdirkan dia dengan 2 proses kehidupan, maka saat dia tahan dengan tekanan, tahan dengan provokasi, tahan dengan ujian, tahan dengan dibakar perasaannya, mindanya, maknanya ya, bakar, bukan dibakar dengan suhu lagi. Kalau kita dibakar dengan tekanan, dibakar dengan mental, dibakar dengan spiritual, akhirnya batu-batu yang ada dalam kerak bumi banyak yang patah, banyak yang hancur, banyak yang mudah lebur. Dan antara yang paling tahan dan yang paling cantik adalah batu diamond. Bukan bercincin kan, tapi mengambil makna dari kita yang suka pakai cincin. Kita pakai cincin bukan karena harganya, tapi karena nilainya. Maka begitulah batu diamond. Dia tidak akan sampai ke tahap nilainya saat ini kalau dia tidak tahan dengan ujian, tidak tahan dengan tekanan, maka dia akan gagal. Macam mana? Macam kawan-kawannya yang patah, yang hancur, yang lebur, yang tidak ada guna, yang tak boleh dimanfaatkan dalam kehidupan. Sebelum saya masuk ke kisah yang ketiga, saya mau ambil makna daripada 2 cerita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, aku maaf untuk saudara saya yang bukan beragama Islam khususnya, dan terkhusus untuk yang beragama Islam, saya mau tanya, tolong katakan, apakah puasa itu menyiksa kita atau tidak? Tolong katakan, apakah puasa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu sebagai suatu bebanan? Kalau kita merasakan itu sebagai suatu bebanan, maka janganlah berpuasa. Abaikan saja perintah Allah. Tunggu, kita akan menjadi kupu-kupu yang cacat. Bukan cacat fisikal, tapi cacat rohnya, cacat
jiwanya cacat akal pemikiran. Maka hari ini anak-anak kita, masyarakat kita di luar sana sudah tidak malu untuk tidak tidak berpuasa. Barangkali tidak puasa itu banyak sebab, tapi yang kita kesal sudah tidak malu untuk barangkali saudara saya Philip pun barangkali tidak begitu open makan di tengah kalian ramai. Bahkan ada saudara kita seagama dengan kita sudah kebas jiwanya, tidak merasa apa-apa lagi, sebab dirasakan puasa itu bikin apa, pernah saja. Orang tak puasa pun sehat juga. Bukan sehat yang dikejar dan diajar oleh puasa, tapi puasa adalah kepompong. Anggaplah puasa itu sebagai kepompong yang kita harus berjuang melepasinya. Saat kita berjaya melepasi kepompong puasa itu, nanti di ujung kehidupan kita di yaumil mahsyar, doa mudah-mudahan Allah akan memberikan kita ibaratlah dua sayap yang cantik dan indah, sehingga kita boleh terbang memilih surga mana yang kita mau. Ya, jadi itu puasa. Banyak dalam kehidupan kita, pekerjaan yang kita hadapi hari ini, pergaulan yang kita lalui saat ini, dengan keadaan masyarakat di luar sana, dengan keadaan setempat kita, di mana-mana namanya yang kita hidup sebagai manusia, Allah akan sentiasa membekalkan kita kepompong. Apa kepompong itu? Katalah itu sebagai ujian daripada Allah. Sebagai Allah memproses kehidupan kita, saat kita berjaya melalui kepompong ini, insya Allah apapun yang kita lalui, semuanya akan kita rasa bahagia. Ada seorang tokoh pernah berkata, dia tanya di kalayak ramai, dia tanya, bagus tidak perasaan sedih? Semua orang cakap, tidak bagus. Betul kan? Bagus tidak perasaan sedih? Tidak bagus. Bagus tidak perpisahan? Sama ada putus cinta, mati kan ceweknya, apalah dalam kehidupan, hilang harta bendanya, agak-agak bagus tidak bagi kita? Semua orang jawab tidak bagus. Apa kata tokoh itu? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada rasa sedih, manusia tidak tahu arti gembira. Kalau tidak ada kehilangan, manusia tidak akan tahu menghargai keberadaan, kewujudan. Kalau tidak ada kematian, nescaya manusia tak akan menghargai arti sebuah kehidupan. Maka syukurilah bila Allah Ta'ala memberikan kita kepompong, diuji, diprovok, disaipok, di apa saja istilahnya, tenang menghadapi dia, sabar menghadapi dia, dan paling penting, jangan keluar dari paksinya. Paham ya? Jangan keluar dari paksinya. Kalau Allah sudah mengaturkan jalannya begitu, berjalanlah mengikut peraturan Allah. Jangan coba keluar. Bila kita keluar dari garis peraturan Allah, maka tunggulah kita akan dapat sayap yang nantinya akan cacat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, masih ada waktu kayak ini. Boleh? Kalau boleh saya mau sambung lagi satu kisah. Boleh ya? Tuan pengurusi majelis. Bercerita saja kita di malam ya. Janganlah kita bertazkiyah. Bercerita saja. Nah, kita ambil makna dari pencerita. Kita kecil-kecil dulu suka dengan satu lagu ni, dan saya yakin kita semua pun suka lagu ni. Lagu ni selalu kita nyanyi. Dan dalam lagu ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya lah baru Ramadan tahun ini, setelah umur saya 34 tahun, baru saya tahu cerita ni. Masya Allah, ada message yang tersirat dalam lagu ni yang kita tak faham, sebab dia lagu jenis jenaka. Jadi kita ketawa, kita lupa rupa-rupanya lagu ni, kata orang Brunei, menempalak sama kita. Apa lagunya? Bangau. Tuan Haji masih ingat kan? Bangau, kenapa engkau kurus? Bagaimana aku tak kurus? Ikan tidak timbul. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ketika Bangau ditanya kenapa dia kurus, Bangau menjawab tak? Jawab. Apa jawaban Bangau? Dia alihkan jawabannya, kurus ya. Bukanlah mudah mau makan, tapi ikan pun tak mau timbul. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saat ikan dituduh tidak timbul, ikan diam-diam tak?
mana dia mau rugi. Minta maaf saya berhenti sekejap ya, bagi laluan azan.